Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi bersama saya Busnul untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang segi empat. Segi empat, coba perhatikan di layar. Di sini ada beberapa gambar yang merupakan bentuk-bentuk dari segi empat. Ada ada ketupat, ada layangan, ada buku, ada upin, juga ada atap rumah. Segi empat terbagi menjadi 6 bangun, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Untuk bagian pertama kita pelajari sampai belah ketupat. Mari kita pelajari satu persatu, dimulai dari persegi panjang. Coba perhatikan papan tulis ini yang merupakan ekspektasi bentuk dari persegi panjang. Unsur-unsur persegi panjang ABCD di atas yaitu AB, BC, CD, dan AD kita sebut sisi persegi panjang. Kemudian AC dan BD kita sebut diagonal. Ada 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian panjang AB sama dengan panjang CD, panjang AD kemudian dengan panjang BC. Berdasarkan unsur-unsur persegi panjang tadi, dapat kita lihat sifat-sifat persegi panjang adalah panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan membagi dua sama panjang, sehingga dapat disimpulkan persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi yang berhadapan sama panjang. Perhatikan ilustrasi ini. Anda mempunyai kamar yang mana kamarnya berbentuk persegi panjang. Sepanjang sisi lantai kamar akan dipasang ubin, yang mana di sisi yang panjang bisa dipasang 15 ubin, yang pendek 8 ubin, sehingga nantinya akan ada 120 ubin. Banyaknya ubin yang dapat menutup dengan tepat lantai kamar Anda disebut dengan luas dari lantai kamar. Dalam hal ini satuannya adalah ubin. Misalkan suatu persegi panjang, panjangnya kita sebut P, lebarnya kita sebut L, kelilingnya kita singkat K, luasnya kita singkat L besar, maka rumus keliling dan luas persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar kelilingnya dan luasnya panjang kali lebar. Contoh, misalnya ada suatu persegi panjang luasnya 24 meter persegi dan panjang salah satu sisinya 8 meter. Disuruh menghitung keliling persegi panjang tersebut, maka penyelesaiannya karena yang diketahui dari luas, maka kita cari dari luas. Luasnya ketemu 24 tadi, panjangnya 8, sehingga lebarnya ketemu 3. Yang ditanya keliling, rumusnya keliling panjang tambah lebar kali 2 berarti 8 tambah 3, 11 kali 2 ketemu 22 cm. Selanjutnya adalah persegi. Unsur-unsur persegi ABCD di atas adalah AB, BC, CD, dan AD disebut dengan sisi. AC dan BD disebut diagonal. Ada 4 sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD. Berdasarkan unsur-unsur persegi tadi, maka sifat-sifat persegi adalah panjang sisi yang berhadapan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan membagi dua sama panjang, panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi 2 sama ukuran oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi, persegi adalah suatu persegi panjang yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Misalnya suatu persegi panjangnya kita sebut dengan S,
K-nya kita sebut keliling, L kita sebut luas, maka rumus keliling dan luas persegi adalah, contoh misalnya ada suatu persegi luasnya 625 cm persegi, disuruh mencari panjang sisi dan keliling dari persegi tersebut, maka karena luas yang diketahui maka sisinya ketemu 25. Yang ditanya adalah keliling rumusnya 4 kali sisi, berarti 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Selanjutnya adalah jajar genjang. Coba perhatikan gambar ini merupakan gambar jajar genjang. Sifat-sifatnya adalah sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berarti panjang AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC, panjangnya sama, yang sejajar. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama ukurannya, berarti sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang saling berdekatan saling berpelurus, berarti A dan B berdekatan, B dan C berdekatan, C dan D berdekatan, D dan A berdekatan kalau dijumlahkan 180 derajat. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar, yaitu luas daerah segitiga ACB sama dengan luas daerah CAD dan luas daerah segitiga ADB sama dengan luas daerah CBD. Diagonal saling membagi dua sama panjang, AO sama dengan CO, BO sama dengan DO. Jadi dapat disimpulkan jajar genjang adalah suatu segi empat yang setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar. Coba perhatikan di sini gambar jajar genjang. Jika alasnya adalah A dan sisi yang berdekatan dengan alas adalah B, tingginya adalah T, maka rumus keliling dan luas jajar genjang adalah luasnya sisi yang berdekatan ditambah dikalikan 2 dan luasnya adalah alas kali tinggi. Contoh, perhatikan gambar ini, jajar genjang ABCD yang mana alasnya ketemu 10, tingginya ketemu 8, yang ditanya adalah luas jajar genjang. Luasnya rumusnya alas kali tinggi, berarti 10 kali 8 ketemu 80, sehingga luasnya adalah 80 cm persegi. Selanjutnya belah ketupat. Coba perhatikan gambar belah ketupat ini. Sifat-sifatnya adalah semua sisinya kongruan, berarti AB sama dengan BC sama dengan CD, panjangnya sama dengan DA. Sisi yang berhadapan sejajar, berarti AB sejajar dengan DA, BC sejajar dengan AD. Sudut-sudut yang berhadapan kongruen, berarti sudut BAC sama dengan sudut BCD, sudut D sama dengan sudut B besarnya. Diagonalnya membagi sudut menjadi ukuran yang sama. Kemudian kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, berarti ini sisi panjang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Diagonal membagi belah ketupat menjadi 2 bagian sama besar atau diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jumlah ukuran 2 sudut yang berdekatan berarti CD berdekatan, DA berdekatan, AB berdekatan, BC berdekatan kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi belah ketupat adalah suatu segi empat yang semua sisinya sama panjang. Contoh ini, perhatikan gambarnya. Jika diagonal 1 dan diagonal 2-nya adalah ini, luasnya dapat disimpulkan adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, kelilingnya 4 kali sisi. Contoh, pada belah ketupat PR sama dengan 6, QS sama dengan 8, PQ sama dengan 5. Yang ditanya adalah luas daerah dan keliling belah ketupat PQRS. Kita ingat tadi bahwa
diagonalnya 8 dan 6, sisinya 5. Yang ditanya luas dan keliling belah ketupat. Luasnya berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, berarti 8 kali 6, 3 lagi 2, ketemu 24 cm persegi. Kelilingnya 4 kali sisi, sisinya 5, berarti ada 20 cm kelilingnya. Untuk bagian trapesium dan layang-layang akan kita bahas ke part kedua. Untuk tugasnya, kerjakanlah beserta caranya halaman 42 sampai halaman 43, nomor 3A, 4A, 5A, 9A, dan 11A. Seperti biasa, hasilnya difoto, kemudian dikirimkan kepada Bu Sunur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.